Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felda Ayun Nuzul Mahaba dari kelas 10-8 absen 13. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosiologi di Indonesia. Untuk memudahkannya, di sini saya sudah membagi ke dalam beberapa poin penting. Di mana yang pertama adalah pengertian sosiologi, yang kedua ada ciri-ciri sosiologi, yang ketiga ada sifat-sifat sosiologi, yang keempat ada manfaat sosiologi, dan yang terakhir yaitu cabang-cabang sosiologi. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Seperti yang dijelaskan di sini, Kota Yogyakarta menjadi saksi atas masuknya ilmu sosiologi di Indonesia pada tahun 1946. Karena ilmu sosiologi telah diajarkan menggunakan bahasa Belanda pada tanggal 3 Maret 1946 di Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. UGM 1948 setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sosiologi mengalami perkembangan yang cukup signifikan di negeri ini. Tokoh yang pertama kali mengajarkan ilmu sosiologi menggunakan bahasa Indonesia adalah Profesor Mr. Sonaryo Kalopaking pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Pada saat ini menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Selanjutnya ada pengertian sosiologi menurut beberapa tokoh. Yang pertama ada Piritim A. Sorokin, yang kedua ada Max Weber, dan yang ketiga ada Sela Somarjan. Di sini ada beberapa sifat sosiologi. Yang pertama ada empiris, yang kedua ada teoritis, yang ketiga ada kumulatif, dan yang terakhir ada non-aktif. Empiris yaitu didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Teoritis yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi sehingga menghasilkan sebuah teori. Kumulatif artinya teori sosiologi dibentuk atas dasar teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki dan memperluas teori lama. Dan non-aktif yaitu teori sosiologi yang dipersoalkan bukan baik buruknya fakta, melainkan menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Selanjutnya ada sifat-sifat sosiologi. Sifat yang pertama adalah sosiologi termasuk rumpun ilmu sosial karena yang dipelajari adalah fenomena sosial. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris, artinya membatasi diri dengan apa yang terjadi atau das sein, bukan apa yang seharusnya terjadi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, artinya sosiologi menghasilkan teori-teori yang dapat dipergunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang abstrak yang diperhatikan bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat, bukan makhluk atau benda yang dapat dilihat oleh mata. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional atau masuk akal. Artinya sosiologi dalam mengkaji sesuatu harus melalui tahap-tahap penelitian yang teruji validitas atau keabsahannya. Manfaat sosiologi. A. Penelitian di mana kita dapat memahami, yaitu 1. Simbol, kata-kata, kode, serta berbagai istilah yang digunakan masyarakat. 2. Pola tingkah laku manusia dalam masyarakat. 3. Gejala dan fenomena sosial yang timbul dalam masyarakat. B. Perencanaan sosial di mana kita dapat memahami 1. Perkembangan nilai, norma, keyakinan, tradisi, dan budaya dalam masyarakat. 2. Pengaruh perubahan dan perkembangan dalam masyarakat dari berbagai aspek. 3. Tingkat ketertinggalan dan kemajuan masyarakat. C. Pembangunan di mana kita dapat mempelajari 1. Perencanaan yang dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan masyarakat. 2. Penerapan pembangunan. Sosiolog dapat mengidentifikasi manfaat dan kekuatan masyarakat terhadap pembangunan termasuk perubahan yang terjadi. 3. Evaluator pembangunan yang dapat mengidentifikasi efek pembangunan. D. Pemecahan masalah sosial antara lain masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. E. Pemberdayaan masyarakat di mana kita dapat melakukan pengembangan sumber daya manusia, lembaga sosial, dan ekonomi kerakyatan. 2. Mengembangkan kapasitas masyarakat agar mandiri dan mengelola lembaga, sumber daya, dan potensi lokal. Selanjutnya, cabang-cabang sosiologi. 1. Sosiologi politik, 2. Sosiologi hukum, 3. Sosiologi perkotaan, 4. Sosiologi pedesaan, dan 5. Sosiologi keluarga. Cabang sosiologi dan penjelasannya. 1. Sosiologi politik, yaitu sosiologi politik mengkaji masalah gerakan sosial, kelas sosial, parpol, aksi politik, dan politik global.
2. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum mempelajari nilai dan norma dalam masyarakat dan pola perilaku manusia dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan mempelajari masyarakat perkotaan dan segala pola interaksi yang dilakukannya sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. 4. Sosiologi pedesaan. Cabang sosiologi ini mempelajari masyarakat pedesaan dan segala pola interaksi yang dilakukannya sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. 5. Sosiologi keluarga. Sosiologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari tentang lembaga keluarga dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Dan itulah perkembangan sosiologi di Indonesia. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.